Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Semangat? Semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 178 Palembang. Yang kami hormati rekan-rekan guru, staf, tenaga aplikasi, operator, dan tenaga produsen. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada siang hari ini tetap selalu diberikan yang nikmat, dan itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan terkhusus nikmat keimanan. Dan tak lupa kita bersalawat dan salam atas junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang beliau berikan, beliau ajarkan kepada kita akan selalu bertanam di dalam diri kita, khususnya kita sebagai pendidik yang memang mempunyai karakter yang mulia seperti anak-anak didik kita, seperti kita mencontoh dari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk kegiatan Ombak belajar pada siang hari ini dengan tema meningkatkan keterampilan abad ke-21, kolaborasi, komunikasi, interaksi dan digital melalui belajar mengajar kecerdasan artifisial. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang cantik ya, tiba-tiba seperti ada yang tadi seperti dari Anas Monika. Kita lalu apa yang diucapkan dari kepunya yang kurang itu. Terima kasih atas penerimaan. Baiklah, mempersingkat acara kita siang hari ini ya. Jadi kaget saya dengan sedikit yang boleh teman-teman ya. Kita sama-sama kita buka acara kita ini dengan sama-sama lakukan dengan basmalah. Selanjutnya kita nyanyikan lagu Bangsaan dan Tuhan bagi kita juga Indonesia Raya. Untuk itu para peserta kegiatan Ombak belajar peningkatan pembelajaran coding kecerdasan artifisial seperti kita semua silakan hadir. Silakan datang lagi. Indonesia tanah air, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan kita pada siang ini melanjutkan dengan doa. Untuk doa ini kami silakan Ustaz Siti untuk memimpin doa ini kepada Pak Ustaz. Silakan. Bila untuk kita berdoa, kita akan mengatur satu doanya. Berdoa kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qadamu wa rahmatan maut wa ma'afatan min al-maut. Allahumma barik lana fi sadaril maut wa taqabbal minna al-aqwal wal-rizq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka tawwabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baiklah, untuk membuat acara ini dimana akan disampaikan kepada kita juga. Untuk itu kita berikan kesempatannya kepada kita menyampaikan materi kepada kita untuk baiklah ini berjalan. Oke, terima kasih kepada Bapak moderator pada acara hari ini. Kembali ke narasumber ya, saya sendiri yaitu selaku guru kelas KC. Di sini saya memimpin pembelajaran hari ini, komunitas belajar hari ini dengan tema pembelajaran kecerdasan artifisial dan coding, meningkatkan keterampilan abad 21, kolaborasi, komunikasi, literasi digital melalui pembelajaran coding kecerdasan artifisial. Sebelum itu saya mohon perhatiannya, saya di sini bukan menggurui tapi sama-sama belajar atau pelajar. Kita di sini pendidik tapi kita juga harus belajar setiap saat. Jadi sama-sama belajar apa yang saya dapat dari pelatihan 5 hari kemarin
kemarin itu harus diimbaskan ke sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi izinkan saya di sini untuk mengimplementasikan atau mengimbaskan pembelajaran yang saya dapat di pelatihan Kementerian Coding KA kemarin. Baiklah, saya mulai. Awal pertama yaitu masa depan pendidikan coding dan AI untuk pembelajaran dasar. Selamat datang para pendidik. Kami akan membahas bagaimana coding dan kecerdasan artifisial atau AI dapat merevolusi pembelajaran di sekolah dasar Indonesia, mempersiapkan murid untuk tantangan masa depan. Mengapa coding dan AI penting untuk sekolah dasar? Di era digital ini, pemahaman tentang teknologi bukanlah lagi pilihan ya Bapak Ibu, tapi melainkan itu kebutuhan. Memperkenalkan coding dan AI itu sudah hukumnya wajib di zaman sekarang, biar tidak ketinggalan ya Bapak Ibu ya. Seperti yang kita ketahui, anak-anak atau murid kita itu sudah lebih lihai, bahasa Malaysia ya, lebih paham dengan digitalisasi daripada kebanyakan gurunya. Malah gurunya kalah dengan anak-anaknya. Jadi jangan sampai kita kalah dari murid, guru malah menjadi keterbelakangan dengan digital. Jadi bentuknya pelatihan atau pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Untuk itu, alasannya yang pertama yaitu karena literasi digital, membekali siswa dengan kemampuan membaca dan menulis kode layaknya literasi bahasa. Jadi sekarang baca buku bukan lagi buku yang utuh di depan mata, bentuk buku yang tebal, tapi sekarang dalam bentuk digital. Anak-anak sudah paham itu buku digital atau buku yang mereka bawa selama ini yang berat. Ya Bapak Ibu sudah ketahui berat selama ini mereka bawa, tapi mereka sudah bisa berkomentar. Ibu, kenapa sekarang tidak pakai buku digital saja? Kenapa perlu masih ada buku yang ada beratnya, yang ada volumenya yang harus kami bawa setiap hari? Nah, mereka di situ sudah bisa berkomentar karena apa? Karena fase digitalisasi zaman, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu apa alasannya, kenapa bisa berubah, ya Bapak Ibu, dan kenapa perlu kita belajar coding dan AI ini di sekolah dasar. Bahkan juga ada negara lain yang sudah menerapkannya dari tingkat anak-anak ya Bapak Ibu ya. Kita Indonesia baru terjun di tahun 2025 ini. Padahal coding dan kecerdasan artifisial ini sudah lama, dari tahun 1997. Ya, sudah ada di negara lain, sudah di negara yang maju dan berkembang. Kita sebagai negara berkembang untuk maju dan mengikuti negara lain itu harus mengikuti digitalisasi ini ya Bapak Ibu. Yang kedua, karena adanya keterampilan abad 21. Jadi AI atau coding ini mendorong pemikiran kritis, kolaborasi dan inovasi yang krusial untuk masa depan. Kita mungkin adalah pendidik yang mendidik anak didik atau murid yang insya Allah bakal nanti jadi pemimpin negara, yang akan jadi guru juga, pendidik juga, atau memimpin suatu komunitas. Tapi kalau tanpa pemikiran kritis, kolaborasi dan inovasi itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik di negara Indonesia ini harus punya kemampuan atau kompetensi di bidang coding dan kecerdasan artifisial ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Di sini ada bahasa baru yaitu coding. Apa sih itu coding? Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengetahui apa itu coding. Secara singkat, secara simpel, coding itu adalah kode, bahasa komputer. Ya, kalau di sini adalah pemrograman komputer, proses memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Bagi murid sekolah dasar, ini diajarkan melalui platform yang visual dan interaktif. Platform visual dan interaktif ini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah pakai. Contohnya itu ya video pembelajaran atau games-games yang ada di modul ajar yang Bapak Ibu gunakan sehari-hari itu termasuk dalam coding. Ya Bapak Ibu, sebenarnya kita selama ini sudah pernah memakai coding, tapi tidak terlalu terstruktur, tidak terlalu dijadikan pelajaran yang terintegrasi. Ya Bapak Ibu ya, selama ini sudah kita kenal, tapi kita tidak tahu itu bahasanya bahwa itu adalah coding. Ya Bapak Ibu, kita berusaha untuk membuat pembelajaran di kelas itu supaya anak-anak bernalar, supaya anak-anak berkolaborasi ya kan Bapak Ibu selama ini. Nah itu namanya coding dalam pembelajaran Bapak Ibu, cuman belum ada namanya sebelumnya ya. Yang selanjutnya ini adalah kecerdasan artifisial, membangun masa depan cerdas. Apalagi itu AI atau kecerdasan artifisial, itu adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan mesin yang dapat berpikir, belajar seperti manusia. Yang kita kenal adalah apa Bapak Ibu? Robot. Ya, robot itu manusia yang buat. Robot itu manusia yang mengendalikan otak pikirannya menjadi perintah dari otak manusia. Bukan robot yang memerintahkan manusia ya Bapak Ibu. Ini nanti kita pelajari. Ini adalah bahaya atau krusialnya AI kalau
etikanya tidak digunakan, bahkan nanti bisa jadi negara akan dikendalikan oleh robot. Ya Bapak Ibu, tidak ada lagi manusia yang bekerja, yang ada hanya robot, dan robot itu ketakutan orang zaman dahulu. Di Indonesia tidak memakai, padahal bukan salah, benar. Tapi kalau kita sebagai manusia yang menciptakan kecerdasan artifisial ini menggunakan sebenarnya dengan baik dan pasti itu akan menjadi keuntungan bagi negara itu sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin pembelajaran ini diterapkan baru ini agar membuka otak pikiran kita sebagai manusia yang mencipta kecerdasan artifisial ini menggunakan sebaik mungkin, menggunakannya untuk anak didik kita, digunakan untuk diri sendiri, bahkan di rumah yang punya anak ya Bapak Ibu ya, itu untuk belajar membuka transparansi agar kecerdasan artifisial ini tidak begitu menakutkan, tidak begitu berbahaya asal digunakan sebaik mungkin. Oke, ini rekomendasinya Bapak Ibu ya. Lanjut, mewujudkan coding dan AI dalam pelajaran sehari-hari. Gimana kita mewujudkannya? Melalui satu proyek lintas mata pelajaran. Proyek lintas mata pelajaran ini biasanya itu misal nih pembelajaran matematika, kita menggunakan gamifikasi. Gamifikasi itu termasuk coding dan AI ya Bapak Ibu ya. Media gamifikasi. Nah itu sudah termasuk integrasi pembelajaran coding dan AI. Boleh kita pakai seperti itu. Boleh dia berdiri sendiri. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Seperti yang kita ketahui, sekolah kita baru tahun ini ya Bapak Ibu ya, Ibu Sri ya, di kelas 6 ada ya, Ibu Evi ya, ada, Ibu Tina ada, pembelajarannya berdiri sendiri. Sebenarnya pembelajaran coding itu tidak hanya berdiri sendiri, tapi bisa proyek lintas mata pelajaran seperti olahraga, digabungkan dengan materi coding, ya bisa, IPAS, Pancasila, semua pelajaran bisa kita pakai materi coding ya. Yang kedua, bagaimana cara kita menerapkannya? Yang kedua itu melalui eksperimen interaktif. Gunakan AI sederhana untuk menganalisis sentimen dari cerita atau memprediksi cuaca. Contoh, selama ini kita membacakan dongeng melalui suara kita masing-masing ya, Bapak Ibu ya, anak-anak menyimak. Tapi kalau kita menggunakan AI, kita bisa bereksperimen. Anak-anak bisa memasukkan suaranya sendiri melalui instruksi AI, menjadi coding di dalam komputer. Nanti bakal ada muncul seperti komik tapi bersuara. Nah itu termasuk eksperimen interaktif ya Bapak Ibu, seperti halnya sains, mengenal cuaca atau daur lingkup air. Kita bisa membuatnya sendiri tanpa melihat YouTube, tanpa melihat menyimak lagi video pembelajaran yang sudah ada. Kita bisa menciptakan sendiri sesuai interaktif peserta didik kita, murid didik kita ya Bapak Ibu. Yang ketiga, ekstrakurikuler. Jadi diperbolehkan kalau coding ini tidak cukup waktunya di mapel mata pelajaran atau mata pelajaran lintas ilmu, itu bisa ditambahkan ekskul coding atau AI ya Bapak Ibu. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman siswa, tetapi tentang konsep inti juga menumbuhkan keterampilan berpikir komputasi mereka secara alami. Itu coding dan kecerdasan artifisial. Lanjut, peran guru sebagai katalisator inovasi. Peran guru itu sangat penting dalam memperkenalkan coding dan AI ya, seperti yang saya katakan tadi, sangat penting. Anda tidak harus menjadi ahli pemrograman atau ahli komputer atau ahli menciptakan robot, tidak perlu Bapak Ibu. Mungkin selama ini yang ditakutkan coding itu berrobot, coding itu mainannya komputer, tidak ya Bapak Ibu. Jadi mungkin pengalaman saya pertama kali pelatihan itu yang saya inginkan itu yang pertama. Tetapi ternyata pas saya pelajari, saya pahami ternyata tidak selalu tentang komputer, tidak selalu tentang robot, dan tidak selalu tentang program ya, tidak Bapak Ibu. Ternyata yang selama ini kita pakai, alat media, sarana-sarana yang kita pakai, media karton yang ditempel dengan warna, itu sudah termasuk coding dan kecerdasan artifisial Bapak Ibu, tapi versi unlock itu tanpa perangkat digital ya Bapak Ibu. Itu sudah termasuk, ternyata sederhana sekali kan Bapak Ibu. Jadi tetapi kesediaan untuk belajar dan bereksperimen itu adalah kunci ya Bapak Ibu ya. Pemerintah dan institusi pendidikan perlu menyediakan pelatihan dan sumber daya. Kami sudah melakukannya, tapi kami masih di tahap setengah, masih OJT ya Bapak Ibu. Jadi ini masih fase umum yang saya berikan. Contoh nih yang sudah sukses di Indonesia menerapkan coding dan AI sebelum coding dan AI ini viral ya. Sekolah Penuh Harapan. Mereka memfokuskan integrasi kurikulum, mengintegrasikan coding berbasis blok atau Scratch ke dalam pelajaran matematika dan IPA. Ini blok Bapak Ibu pakai komputer, pakai program. Untuk membuat proyek interaktif, siswa belajar konsep algoritma sambil memecahkan soal dan menstimulasikan fenomena alam. Yang kedua, pusat belajar inovasi cilik. Fokusnya itu proyek berbasis masalah. Inovasi ini menggunakan AI sederhana, membantu siswa menganalisis data
Lanjut, tantangan dan solusi mengatasi hambatan dalam implementasi. Meskipun potensi coding dan AI sangat besar, implementasi Indonesia tidak lepas dari tantangan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Benar Bapak Ibu, sumber daya kita terbatas? Nah, termasuk memanfaatkan platform gratis dan open source. Mencari kemitraan dengan perusahaan teknologi itu terbatas sekali Bapak Ibu. Jadi guna kita melakukan atau menerapkan pembelajaran ini agar saling membantu, agar bisa saling men-share berbagi praktik baik, agar bisa membuktikan bahwa oh Indonesia ini bisa kayak gitu. Ya Bapak Ibu, ini gunanya kita mengimplementasikan coding dan AI. Yang kedua, hambatannya kurangnya pelatihan guru. Benar. Kami saja yang satu kota Palembang ini kurang sekali ilmunya. Karena yang mengajar kami itu sedikit ya Bapak Ibu. Jadi kami dibantu untuk menjadi fasilitator lagi bagi pendidik yang lain Bapak Ibu. Kami dari pesertanya ada 300, satu LPD itu 100. Cuman ada 6 pembimbing kami. 6 dikali 3 cuman ada 18 satu kota Palembang ini. 18 orang itu mewakili untuk kota Palembang. Dari 300 peserta yang kami pelatihan kemarin. Nah, itu keterbatasannya kurangnya pelatihan guru. Jadi dibentuklah pelatihan guru ini bakal ada batch atau tahap selanjutnya agar berkembang coding dan AI-nya. Yang ketiga, kurikulum yang padat. Benar ya Bapak Ibu, kurikulum kita makin hari makin padat, bukan bohong, bukan tidak fakta tapi fakta. Ditambahnya coding dan AI ini makin padat. Benar Ibu Sri? Benar. Menambah pelajaran baru itu hambatan kita saat ini. Ya, jadi solusinya mana? Yang saya bilang tadi, mengintegrasikan coding ke dalam matkul yang sudah ada. Jadi coding AI itu tidak perlu berdiri sendiri, tapi bisa mengintegrasikannya dengan pelajaran yang sudah ada. Jadi mempersingkat kurikulum, ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, hambatan terakhir yaitu akses internet dan perangkat. Ini sangat penting. Kalau tidak ada ini, kita tidak bisa mencari referensi. Nah, Bapak Ibu, di setiap sekolah ini hambatan yang utama. Yang terakhir, akses internet dan perangkat. Tidak semua sekolah seperti kita ketahui punya Chromebook. Tidak semua sekolah yang seperti kita ketahui itu punya WiFi atau jaringan internet yang lancar. Kalau tidak ada itu, bukan hanya siswa yang terhambat, tapi guru yang mencari referensi juga terhambat. Ya Bapak Ibu, ini yang mungkin harus jadi PR pemerintah saat ini. Untuk guru melatih guru itu bisa, tapi tidak ada sarana akses internet itu tidak bisa dijalankan. Kalau tidak ada Bapak Ibu, mungkin nanti kita akan ada kedatangan bukan TV apa? Ya benar. Ini layar smartphone itu nah. Ya papan pintar itu satu sekolah satu yang bayar ya. Nah tapi kalau itu ada tidak ada akses internet dan perangkatnya tidak bisa digunakan. Aku baru Palembangnya terbentang. Nah ayo membandir kata Pak Raden. Ya harus ada ruangan yang full AC Bapak Ibu itu. Jika tidak ada dia panas. Harus ada WiFi yang lancar. Harus ada tempat atau perangkat sambungan yang memang benar-benar layak untuk si smartphone itu. Kami sudah pernah menggunakan, tapi di ruangan yang tidak ada AC kebakaran seperti ini, layarnya panas dan mati. Nah, otomatis. Jadi sebenarnya pemerintah ini bukan tidak pemerintah, tapi harus dari inti dulu sebenarnya diperbaiki. Baru diberikannya perangkat yang seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Itu PR pemerintah saat ini. Kami sudah mengajukannya ke Pak Abdul Mukti. Kami bisa belajar, tapi jika perangkat itu tidak sesuai, kami tidak bisa mengajar. Ya Bapak Ibu ya. Tuh, lanjut. Langkah selanjutnya membangun ekosistem pendidikan yang mendukung. Ini bisa dibaca ya Bapak Ibu. Pengembangan profesional guru, kebijakan pemerintah, inovasi kurikulum dan kemitraan industri komputer. Lanjut. Ini penutup yang awal Bapak Ibu. Saya perkenalkan materi coding yang menggunakan clock. Clock atau menggunakan program. Nih, coba ya. Ini clock dan ambil. Oke, jadi coding ini punya dua kategori. Kategori pertama coding dan AI menggunakan clock, dan coding dan AI menggunakan unlock. Ya, bisa kita terapkan di kelas semua. Bisa sarana pelaksananya bisa kita gunakan. Nih, pertama, tadi ini alasannya kenapa coding dan AI kita pelajari menjaga pemikiran kritis, kreativitas inovasi, membantu literasi digital sesuai visi misi kita ya Bapak Ibu, mempersiapkan masa depan karir bidang STEM, sains, teknologi, dan matematika. Lanjut. Sudah bahasa komputer dan komputer pintar. Beda coding dan AI. Kalau coding bahasa komputer, kalau AI atau kecerdasan buatan artifisial di komputer
visual ya. Nah, kayak tadi ngomong itu komik bisa dijadikan media visual. Anak-anak pakai suara anak-anak direkam dimasukkan ke dalam program. Nah, nanti mereka berdiskusi, presentasi ke depan, kita munculkan apa yang mereka buat. Yang lain menyimak. Jadi kita bikin animasi tapi tidak bergerak, cuma visual saja, cuma mendengar saja ya Bapak Ibu. Tuh, nah kalau teman-teman tidak gunakan coding, untuk vlognya itu menggunakan visualisasikan konsep geometri atau membuat permainan hitungan seperti kartu angka itu kan bisa kita jadikan permainan di dalam komputer. Ya Bapak Ibu, tinggal mereka klik pilih 1 tambah 1 sama dengan pilih yang mana A, 2, B, 3, C, 4. Mereka klik yang mana yang jawaban mereka itu termasuk coding dan AI vlog ya Bapak Ibu di dalam komputer games ya. IPA, IPS atau IPA sekarang namanya simulasi siklus air, pergerakan planet, pertumbuhan tanaman dengan coding, gunakan R untuk mengidentifikasikan jenis hewan dan tanaman yang bisa dari game. Terus seni, menciptakan seni digital interaktif atau animasi sederhana menggunakan coding ya Bapak Ibu bisa. Suara musik ya, suara drama itu bisa juga dijadikan coding. Lanjut, ini alat atau media yang digunakan untuk vlog ya Bapak Ibu, ini sampai dua ini, cuma 2, ada banyak 10 ada. Ini 2 yang bisa kita pakai di SD. Contohnya itu aplikasi Scratch dan Codel.org ini bisa digunakan di SD. Ini aplikasi vlog ya Bapak Ibu, Scratch atau Codel.org. Lanjut, tadi kasus proyek cerita petualangan interaktif di kelas 5 ini sudah kami pelajari nih ya, tadi kasusnya ya Bapak Ibu ya, sudah terjadi. Siswa menggunakan Scratch untuk membuat cerita petualangan mereka sendiri. Jadi kalau zaman kita nih guru itu membuat karangan pribadi ya, aku sering ya, tapi tulisannya kan. Nah ini kita pindahkan dengan program aplikasi Scratch namanya. Jadi siswa membuat cerita petualangan mereka sendiri. Lanjut mereka merancang karakter, misalnya kucing, misalnya rusa dan buaya. Nah mereka menentukan sendiri karakternya, tokoh cerita itu. Terus latar belakang dan alur ceritanya mereka sendiri yang buat, seperti merangkai kata di buku tulis dipindahkan ke aplikasi. Bapak Ibu, dengan menambahkan blog atau coding atau kode bahasa komputer, pembaca dapat membuat pilihan yang mempengaruhi jalannya cerita, mengajarkan konsep alur, kecabangan logika dan kreativitas naratif. Contoh manfaatnya itu meningkatkan keterampilan bercerita, mendongeng tapi secara aplikatif. Nah seperti ini ya, pakai Scratch ya, suaranya dimasukkan, suara kucing, suara rusa atau suara manusia dimasukkan ke dalam aplikasi Scratch dan dimainkan tempatnya di mana akan mereka mainkan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Ini desain digital. Lanjut, seri kasus yang kedua itu pintar mengenal hewan. Ini mungkin bukan kelas 6 tapi ini kelas bawah ya, kelas kecil. Cuma yang buat program ini kelas 6. Jadi anak-anak kelas 5 dan kelas 6 kita manfaatkan mereka membuat aplikasi sendiri, tapi kita pakai di pembelajaran di kelas kecil. Itu Bapak Ibu tujuannya. Jadi mereka sambil menjalan minum susu. Itu ya bahasanya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kita yang repot, tapi anak-anak yang belajar sambil mengajarkan dengan teman yang lain Bapak Ibu. Jadi kita sudah dapat aplikasi sendiri, dapat program sendiri dari anak didik kita sendiri. Kita bisa pakai manfaatkan lagi ke adik kelasnya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ini bisa jadi inventaris bahasanya gitu ya Bapak Ibu, yang kita ciptakan sendiri di sekolah. Nih, tidak hanya belajar tapi menciptakan skill. Ini tantangannya yang tadi sudah saya sebutkan. Tekan kok. Kalau vlog itu gunakan komputer dan program, kalau Unpack gunakan sarana prasarana yang ada di sekitar. Contoh kertas, daun, boneka, ya warna, itu Unpack. Media yang kita gunakan yang sudah ada selain komputer dan program. Nih, lanjut. Ya. Nah, belajar konsep teknologi tapi tanpa perangkat digital bisa nih. Kalau dia namanya Unpack tanpa perangkat digital adalah metode pengajaran konsep ilmu komputer dan teknologi menginformasi tanpa menggunakan komputer, tablet, atau gadget lain. Ini manfaatnya permainan, aktivitas fisik seperti olahraga, merajut fikri itu termasuk Unpack, coding Unpack, dan cerita alat-alat sehari-hari untuk menjelaskan ide-ide abstrak. Jadi Bapak Ibu, konsep dasarnya coding dan AI ini konsepnya itu gimana caranya anak murid itu berpikir secara komputasional. Tahu komputasional apa? Komputasional itu berpikir secara bertahap. Contoh, 1. Bagaimana cara mencuci piring? Ini kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu. Pertama, taruh piringnya di tempat cuci piring. Kedua, langkah selanjutnya, ambil sabun cuci piring, diletakkan di atas wadah. Itu ya Bapak Ibu, sampai dia melakukan pencucian piring itu sampai selesai dia meletakkan ke atas raknya, itu sudah berpikir komputasional tapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya coding dan AI. Tapi tanpa
membuat kopi, membuatnya kita print, terus kita gunting, kita acak di atas meja anak-anak menyusun langkah-langkahnya, itu namanya berpikir komputasional. Ya, itu coding secara sederhana. Ya, Ibu Minaya bisa diterangkan di kelas codingnya seperti itu sederhana. Bagaimana cara membuka YouTube, membuka Facebook, membuka TikTok? Bisa kita buat penerapan kehidupan sehari-hari dulu. Baru kita masuk ke pembelajaran coding yang sebenarnya. Itu yang diajarkan coding dan AI pelatihan kemarin yang baru. Kita hidupkan keseharian kita dulu. Jangan kita langsung menerapkan coding itu komputer, coding itu harus bisa komputer, tidak. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita sederhana dulu. Bagaimana cara kamu ke sekolah? Nah, itu sudah coding dan AI. Tapi berpikir konsep dasar, berpikir komputasional itu sudah coding dan AI. Ya Bapak Ibu, apa manfaatnya? Kita bisa menciptakan karakter anak didik secara teratur. Ya, mungkin pengalaman kita saat ini anak-anak mungkin langsung siap sedia, ya enggak? Dan baju dicuci, makanan sudah ada, tinggal tidur, mungkin mandi dimandikan masih, ya Bapak Ibu. Tapi karena kita sudah mempelajari berpikir komputasional ini, maka kita bisa menciptakan karakter anak didik kita itu secara perlahan. Kehidupan sehari-hari itu dulu yang kita pelajari, lalu dalam pembelajaran masuk dalam mata pelajaran itu bisa dijadikan materi pembelajaran coding. Nanti kita buat rencana pembelajaran coding. Ya Bapak Ibu, kita buat kelompok. Terserah mata pelajaran apa atau berdiri sendiri boleh. Oke. Nanti yang kita buat ini akan kita jadikan referensi untuk pelajaran kelas 5 dan kelas 6. Ya Bapak Ibu, kita lihat dulu. Nih, bagaimana memulai petualangan Unplugged dengan sukses? Yang pertama, mulai dari yang sederhana seperti yang kasih tahu tadi, dari kehidupan sehari-hari dulu, berpikir komputasional. Yang kedua, jadikan permainan atau bermain. Ya, anak-anak belajar terbaik melalui bermain, benar? Betul. Jika tidak bermain, apa ya? Kamu berpikir kalau tidak ke lapangan, mereka adalah progres, betul kan? Nah, jadi kalau tidak ada permainan, mereka bakal boring, bahasa kerennya ya. Terus tiga, dorong kolaborasi. Banyakkan aktivitas sangat efektif jika dilakukan dalam kelompok. Benar Bapak Ibu, kalau dia sendiri-sendiri itu dia tidak berhasil. Jadi nampaknya harus kelompok. Karena tujuannya menciptakan, ya. Yang keempat, libatkan diskusi. Nomor 5, berikan contoh nyata, bukan konsep yang pelajari dengan contoh kehidupan sehari seperti lampu lalu lintas, warnanya apa jika berhenti, warnanya apa jika jalan, ya Bapak Ibu. Terus rekomendasi film melalui AI dan asisten suara, ya. Bisa kita buat melalui apa? Misal nih, ada dua anak kita tuju, satu jadi tokoh, satu jadi suara, jadi kayak dubbing. Nah tuh, jadi dia yang satu jadi tokoh dia cuma menggerakkan suara, tapi yang bersuara cuma satu orang. Nah itu bisa jadi materi Unplugged dalam cerita dongeng, ya, dalam drama, seni teater, ya Bapak Ibu. Itu kita dari dulu itu namanya dubbing, ya benar? Atau lip sync kalau kita jadi. Nah itu namanya Unplugged, coding dengan Unplugged. Terus jangan takut gagal. Tidak ada yang gagal di pelajaran coding dan AI ini. Apapun yang Bapak Ibu berikan, asalkan sesuai dengan integrasi MAPEL dan CP atau capaian pembelajarannya, itu semua adalah coding dan AI. Sudah terapa sudah saya bilang dari awal, semua yang kita berikan ke anak murid itu sudah coding dan AI, Bapak Ibu ya. Tapi materinya Unplugged, bukan Plugged. Kalau Plugged kita belajar melalui komputer, itu ciri khas Plugged. Kalau Unplugged semua yang sudah kita pelajari, semua yang kita beri itu namanya coding Unplugged, ya Bapak Ibu. Mungkin lebih paham, lebih mahir Bapak Ibu ya daripada yang baru-baru seperti saya, ya Bapak Ibu, membuat media pembelajaran, ya enggak Ibu Tina ya, membuat apalagi alat-alat pendukung untuk pembelajaran. Nah itu sudah semuanya sudah coding dan Unplugged, ya Bapak Ibu. Refleksi dengan menempelkan apa digital itu sudah Unplugged, refleksi dengan Unplugged, ya Bapak Ibu ya. Jangan takut gagal, tidak ada yang gagal di materi coding dan AI. Atau estafet bola, estafet apalagi kalau dia main wartain sama apa itu adalah coding Unplugged, ya Bapak Ibu ya. Itu materi Unplugged. Oke, lanjut. Mari berkolaborasi. Apa temanya berkolaborasi? Membuat rancangan pembelajaran coding dan artifisial. Ayo kita buat kelompok, ada berapa anggota ini? Bapak Ibu, 12 orang dulu dibagi 3 kelompok. Dibagi 3, 4 bagi 1 kelompok, silakan. Oke, boleh. Kita buka tanya jawab dulu ya Bapak Ibu, silakan Pak Rajis. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami saya sebagai guru BK. Jadi kalau yang pelajaran seperti ini, video kamu sudah berlakon. Iya betul. Tapi ini kendalanya, yang komponen jadi seperti perasaan yang terutama alat teknologi yang. Jadi makanya kadang aku pribadi kadang berpikir bisa kemana. Kalau kamu ini kalau mengajar kan alat itu yang aku ada di kamar itu sudah ada kalau.
Jadi ketika mempelajarinya mudah, contohnya seperti kemarin dulu gitu kan, kalau seperti kelas 1, 2, 3, 4 itu kita istilahnya gerakan lokomotor, lokomotor kan. Tapi gerakan lokomotor, kalau gerakan lokomotor itu kan kalau hanya digerakkan atau dilakukan dengan hitungan dengan cuma dia bergerak-gerak dengan kayu berputar itu kan kita susah sih anak kan. Makanya kami buat bagaimana pembelajaran asik, bagaimana pelajaran anak gembira. Setelah saya dapatkan sih kemarin juga melalui gerakan aura pagi itu terdapat semua itu gerakan lokomotor saya. Jadi ya kita ambil lagi kita buat gerakannya. Ini lah itu tanya supaya itu ini tuh happy. Nah ini ya Bu. Jadi maksud aku kalau bisa walaupun belum ada yang teknologi yang canggih-canggih lah ya. Yang penting itu yang alat ini ya ini gitu semua ya. Jadi maksud itu ya kalau saya pribadi maksud bukan kalau pelajaran itu bisa saya kembangkan coba sendiri ya. Bagaimana tentunya mulai dari pelajaran pemain besar sampai pelajaran terakhir atau pemain nanti bisa kita buat melalui game-game dan kita nanti mengambil sebagai referensi dari YouTube atau dari TikTok atau dari lain atau dari yang lain lagi ya bisa juga. Kita sekarang ini yang jadi kendala ini tadi. Kita ada video yang pelajaran kita ini sudah kami lakukan. Mungkin dari zamannya masih orkes atau itu lah. Kita mulai tahu dari dulu itu itu ya itu sudah berlangsung. Mungkin beberapanya ada yang secara halus, mungkin ada secara kasar, tapi kadang kan sudah jadi itu mengajak anak-anak sama-sama untuk bermain. Bagaimana anak-anak belajar. Jadi penerapan pembelajaran itu diferensiasi itu muncul pada diri anak. Jadi mungkin itu yang kami dapat. Jadi kita sampaikan waktu dulu di lokal, sekali lagi itu alat belajar sedikit. Anak boleh membalapkan kalau ke rumah itu berjalan lebih lanjut. Masih itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertepuk tangan untuk lagi. Ya, terima kasih pada sasarannya. Memang seperti itu tadi sudah saya katakan hambatannya banyak sekali dari sarana ya para benar para tadi dari gurunya, dari pembelajarannya yang kita menyadari bahwa itu adalah coding atau ya. Selama ini memang sudah kita pelajari tapi kita tidak tahu bahwa itu namanya coding dan itu. Itu tadi karena kita sebagai warga yang dijajah, jadi kita tidak tahu apa itu sebenarnya merdeka. Ya, itu yang saya pelajari kemarin. Ternyata kita itu sudah duluan dari sebelum adanya kurikulum 3 kurikulum merdeka, KTSP. Dari awal guru-guru kita dulu, pendidik dulu itu sudah belajar tentang namanya metode berpikir komputasional. Ya Bapak Ibu, cuma kita tidak tahu secara spesifik itu apa. Terus kalau sarana itu memang sudah jadi PR ya Bapak, para itu sudah jadi PR umum, bukan hanya sekolah kita saja tapi umum. Kalau kemarin pelatihan itu memang sudah dibahas, memang mengenai sarana prasarana itu memang kurang semua. Bahkan ada sekolah yang tidak ada listrik. Saya juga baru tahu bahwa mereka tidak ada listrik. Jadi bagaimana belnya? Oke, apa coba dulu? Masih ada Bapak Ibu kemarin ketemu dengan guru-guru yang satu apa yang ini banyak macam ceritanya. Listriknya ada tapi tidak bisa pakai banyak. Kalau banyak turun gitu Bapak Ibu. Ruangan yang tidak memadai itu Bapak Ibu, kelompok yang tidak ada. Terus guru yang memang kurang kepeduliannya terhadap sekolah itu ada Bapak Ibu ya. Jadi asal ngajar datang ngajar pulang datang lagi absen itu ada Bapak Ibu, banyak sekali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu kendala semuanya untuk digitalisasi abad 21 ini. Tapi sebagai guru yang saya tahu di sini saya bilang itu profesionalitasnya tinggi ya, terutama satu masalah belum selesai belum pulang semua ya betul. Terus ini sudah jadi tantangan untuk kita sama-sama bekerja sama ya Bapak Ibu. Inilah dijadikannya pelatihan, dijadikannya penjelasan ini untuk bekerja sama, tidak hanya digerakkan oleh guru kelas 5 dan kelas 6 saja, tapi semua guru juga ikut andil. Nanti apa yang mereka ciptakan akan diterapkan di kelas-kelas selanjutnya, itu termasuk kerjasama atau kolaborasi sekolah Bapak Ibu. Ingat, tujuan utamanya itu menanamkan rasa ingin tahu dan kepercayaan diri pada murid untuk memahami berinteraksi dengan teknologi, bukan untuk menjadikan programmer instan. Atau enggak programmer instan apa? ChatGPT, apalagi Gemini, Google. Ya Bapak Ibu, itu programmer instan. Padahal kita mampu membuat sendiri. Kita mampu menciptakan program sendiri. Ya Bapak Ibu, dengan cara yang sederhana seperti kata Pak Radis tadi. Lokomotor itu sudah program sederhana. Ya Bapak Ibu, yang kita ciptakan sendiri. Pak Radis menciptakan apa? Dan kemarin banyak senam. Yang Pak Radis ciptakan itu sudah program sendiri Pak Radis. Ya, dengan sederhana. Ya Bapak Ibu, jadi harus lebih semangat. Ayo kita kolaborasi, silakan berkecan 444. Ya, 3 kelompok ya Bapak Ibu. Boleh buat perencanaan pembelajaran coding lainnya itu. Boleh gunakan kelas, boleh gunakan angka, dan bebas mau belajar Python, IPA, Indonesia, terserah atau berdiri sendiri. Silakan Bapak Ibu menggunakan yang bisa kalian gunakan. Ini CV-nya yang kita buat jadi alur tujuan pembelajaran masing-masing. Ini untuk ya ini CV pembelajaran coding. Kalau kita mau mengintegrasikan ke Mapel, kita gabungkan dengan tujuan pembelajaran Mapel, ya Bapak Ibu. Ya, ini CV coding. Pak Radis pilih CV yang mana yang mau Pak Radis ambil. Ya, ini coding. Tinggal integrasikan dengan Facebook. Yo, tambah boleh.
Berarti ada 2 CP, tuh CP. Ya, dua tujuan maksudnya dua tujuan. CP-nya satu, tapi tujuannya jadi dua karena integrasi sama itu apa aja. Misal, siapa yang belajar tentang logika komputasional yang Bapak Ibu ya, coding ya, ini ya. Peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita jadikan tujuan dulu, pertama, yang satu. Untuk belajar coding atau siswa murid mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan keduanya, ambil di CP pelajaran yang diintegrasikan. Satu saja, misal matematika. Apa tadi kemarin tuh Mbak Yen, matematika? Ya, apa? Siswa mampu mengenal angka-angka melalui kehidupan sehari-hari, ya, itu. Ya, jadi CP-nya satu, tujuannya dua, harus integrasi sama makro. Kalau berdiri cuma satu, besok kalian apa? Ini tujuan satu, tujuan. Berarti yang berhubungan dengan vocabulary. Ya, atau kalian sudah ini kalau jangan salah secara sistematis. Ternyata terkadang emang ini masalah secara sistematis. Yang keduanya apa? Siswa mampu apa? Digerakkan sama dengan ya secara sistematis. Nah, itu. Ya sistematis, ya sistematis bagaimana? Terus boleh nih yang ketiga serta menuliskan instruksi logis dan struktur. Contohnya pelajaran bahasa Indonesia kan, terubah kosakata logis itu kan itu banyak. Ada kosakata, KTP kan. Ya itu bisa pada sila bisa lipat gitu. Jadi silakan pilih satu materi saja yang diintegrasikan sama coding. Lengkap ya, jadi template-nya sama seperti untuk belajar biasa. Cari yang sederhana saja, Bapak Ibu ada tujuan, apalagi tahapan, ada pada kemarin apa bunyi mas? Tujuan di belajar berapa? Belajar. Nah, sederhana lah. Angkat tangan sebagai atau ya ini coding jelas pendekatan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu. Jadi gunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Semuanya digunakan. Boleh yang mau masak atau boleh silakan temukan sendiri yang sesuai. Angkat. Boleh apa kan? Apa kalian tuh? Oke, Bapak Ibu sudah siap? Siap untuk tampil? Iya, harus siap dong. Oke, kelompok pertama, kelompok siapa? Kelompok siapa? Kelompok Rajin. Oke, silakan kelompok Rajin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Terima kasih.
Dan itu menyampaikan materi aset kami kita dan mengenai beberapa ini kami nanti depan. Silakan adik kami membacakan melalui langkah-langkah yang terstruktur dan logis. Ini memberi siswa dasar dalam pemrograman dan cara berpikir yang demikian dari kelompok kami. dicetak di penting yang kedua kita dibacakan dengan cukup matang, cukup jelas oleh adik dia untuk para rekan-rekan peserta kami yang masa belajar pada channel ini. Kalau seandainya ada saran atau kritik, tanya saran kira-kira pas selesai. Kalau udah pas, silakan kita diskusikan bersama-sama. Jadi kita sama-sama berdiskusi, teman-teman apa yang akan disampaikan. Kalau seandainya memang kurang baik atau kurang kurang, jadi kalau sempurna, kita kami untuk kembali. Silakan. Bagaimana sudah kira-kira cocok? Saya ini aku pun ada di ini. Ada di ini, aku mulai. Oke, jadi rancangan ini kira-kira sudah sesuai alur belajar. Nanti pas belajar lagi dan belajar lagi bagaimana rasa pembelajaran ini lebih enak, lebih efisien dilakukan oleh siswa didik di anak-anak ini dalam belajar pun asik dan anak-anaknya juga asik. Sekali lagi saya sebagai moderator acara punya MC waktu dan menang tapi jadilah ya. Sekali lagi saya mengucapkan dan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari teman-teman yang telah memberikan kesepakatan dari moderator ini. Semoga depannya menjadi sukses di hari-hari kami yang nanti terlaksanakan di tahun-tahun berikutnya tahun-tahun sekarang ini. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang bernama Tahu. Silakan dari Terakhir, humanis, berpikir, orisinil, berintegrasi, modif. baiklah dalam hal ini kami akan menyampaikan pembelajaran coding tanpa terintegrasi pelajaran matematika. Ya, itu akan bisa diikuti menyampaikan. Baik, terima kasih yang sudah terjadi di kelas 5 ya. Seringkali dipakai dalam pembelajaran matematika ya, Bapak Ibu. Kebetulan dikarenakan minimnya budget dan kapasitas, maka kelas 5 ini masih menggunakan angka ya. Jadi CP-nya bisa dilihat peserta didik mampu menerapkan konsep berpikir komputasional, algoritma, pola, dekomposisi dan abstraksi. Tadi seperti yang sudah saya bawakan dulu itu menggunakan plug. Tapi kita coba untuk bawakan dalam angka dulu, bukan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang kami bawa yaitu adalah pelajaran matematika. Peserta didik mampu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan. Nah, kemarin baru saja kami laksanakan Bapak Ibu ya, pola bilangan dan logika sederhana. Tujuannya adalah mengidentifikasi masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan langkah logis, menyusun urutan, menghubungkan pemecahan masalah dengan konsep matematika, yaitu dengan menggunakan operasi hitung, pola bilangan ya, dalam koordinat atau pengukuran itu menggunakan. Tapi akan kesempatan yang pelajari kemarin lebih daya nih, peluang pas 8 ya, sampai seterusnya ke seluruh sampai ke kantin. Saja Bapak Ibu.
Jadi kan kalau bawa, kalau kolaborasi dengan pegawai, kolaborasi dengan Hanya ilustrasi. Seolah-olah mereka itu mau menggunakan itu menggunakan kelipatan. Makanya itu menggunakan alfab itu menggunakan gambar. Kalau dia salah, ya sampai dia bukan lipat. Jadi kan ada patokan ini 24. Kalau hitungannya tidak sama 24, salah nggak? Berarti dibalik lagi sini. video tadi langsung Udah nggak? langsung kalau Kan jadi itu yang udah. yang langsung ya kan langsung buat langsung di masyarakat jadi itu langsung terjadinya komunikasi timbal balik banyak di mana anak-anak itu langsung memahami itu langkah-langkah Makanya itu pakai pertalian itu pakai monitor matematika. Tim bukan pak, maksudnya materinya pak. Kan materi pola bilangan ini kan ada di pelajaran matematika. Itu ya pelajaran sehari-hari. dalam kondisi itu kami pelajaran bermakna ya jadi bermakna itu tidak perlu bermakna menerapkan di berbagai anak jadi belajar itu bukan di mana bermakna itu menerapkan itu berjalan antara internal dan eksternal dan sekolah harus bisa dicapai dari luar gitu apa kode bisa harus ada Bisa kan kita tuh sehari-hari pak. Seperti sebelum kamu tadi yang bahasa Indonesia tadi, itu kan contohnya dengan menyusun apa tadi? nanti kan dari masyarakat itu kira-kira apa ya nanti Kira. terus anda kan kamu langsung berinteraksi langsung dengan nanti bisa luar jadi di saat mereka melakukan itu betul batai makan apa yang jadi tidak dari anak Jadi dibuatlah antar yang berupa menggunakan meja, kertas, dan arah. Dan sana mereka sadar ada arahnya, ada jalurnya. Dan kami kan apa kegiatan yang dilakukan sama nanti dan menunjukkan kami tidak mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi kami mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. bisa kalau yang kita bisa Pemahaman masih ada kata pemahaman. hayal-hayalan masih hayal Bisa sih sebenarnya dimasukkan pakai di dalam kegiatan sehari-hari. Contoh penting kan bahasa Indonesia kan kita menyusun buku gerak. Nah kita harus masuk ke matematika. Kelipatan sebelum mau. Wow. Coba nak kelipatan dua lagi sudah dua berapa? Ambil yang ambil berapa? 4. kita bicara kita bicara bahwa kita kesalahan mudah ya kembali lalu pemainnya beberapa depan tantangan wajar setelah kita kombinasi dalam bentuk kata ya atau kalian-kalian yang membiarkan jadi kita pemain itu banyak jadi kalau bentuk mengalir ada pengembangan itu di mana ada integrasi bisa di dalam itu main di tempat di rumahnya gitu. Mau kita itu mainan-mainan di lagu-lagu antara yang mau kemana ya. Jadi untuk bermakna aja kan dari sekolah keluar di minggunya berjalan di dalam itu nanti kalau kita Pak kami di rumah Pak kami di rumah kami ini nanti tempat itu. Jadi bukan hanya sebagai ilustrasi dan dia langsung dia orang buat sedikit anak bermakna dari Fotografi, humanis, berpikir, orisinil, berintegrasi, coding. Waalaikumsalam warahmatullahi yang keempat saudara kami Bina. Kami dari kelompok Sahabat Siswa asik, hasilkan aplikasi berani ahli teknologi. akan dijelaskan materi yang nanti mau ada akan dijelaskan saudara kami Sri. Ibu Sri, Nah, ini mau belajar untuk modul kelas 5 yang sebenarnya model pembelajaran yang learning dan metodenya adalah diskusi, demonstrasi, praktik, anak-anak. Potensi dalam kurikulum ini adalah berpikir komposisional terkait pembelajarannya serta disiplin mengambil masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pembelajaran masalah secara sistematis,
Ya, bisa kumpul itu. Ya, bisa sendiri. Ya, seria tadi. Ya. Saya luruskan Bapak Kadis ya. Sedikit diluruskan karena ada simpan dikit tentang pegangan tadi. Karena tidak ada tes tersebut. Dipakai pegangan tadi dalam keamanan untuk Syria dulu. Ya, dan juga Syria mohon maaf Bapak tidak ngobrol. Nah, tapi keputusannya yang kami simpulkan dari kelompok sahabat tadi, yang pertama itu dia khawatir. Dia khawatir dengan tiba, dia khawatir dia terlambat ke sekolah. Ya, dia panik. Yang kedua, dia tadi memilih rute C. Benar seperti yang Ibu Rika jelaskan tadi, karena jarak yang rute C itu paling dekat dengan jarak ke sekolah 1,8 km. 1,6. Kemudian yang C, Syria tadi menunggu selama 5 menit sampai ojeknya menjemput. Kemudian Syria tadi benar kata Bapak Najib naik gojek. Nah, naik gojek menuju ke sekolahnya tanpa berpegangan dengan Bapak gojeknya. Kemudian yang terakhir dia merasa sangat senang karena apa? Karena dia tidak terlambat. Ya, ini contoh yang versi coding LKPD-nya. Induk ayam mencari tek-tek anak ayam. Nah, ada yang berani mencoba? Kita saja ke anak ayamnya. Sebelum kami mengakhiri dan ditutup oleh moderator kami Bapak Fikri, jadi kami pertegas sekali lagi bahwa modul ajar yang sudah kami perlihatkan, kami baca dan kami telah bersama Bapak Ibu sekalian, itu semua termasuk dalam dimensi profil lulusan dari aktivitas tersebut. Yang pertama kenapa? Karena yang pertama itu kita bisa pengenalan kritis terhadap peserta didik. Karena di situ peserta didik sudah bisa mulai memilih rute mana yang cepat untuk mencapai ke sekolah tersebut. Kemudian itu termasuk kedua dalam kreativitas. Karena apa? Karena Syria tadi sudah bisa menemukan cara alternatifnya sendiri. Dan yang terakhir itu juga kita bisa menetapkan menjadi profil lulusan mandiri peserta didik. Karena Syria tadi sudah berani mengambil keputusannya secara sendiri. Terima kasih. Kami dari tim Sahabat siswa asik menghasilkan aplikasi berani alih teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu guru hebat 178 atas partisipasinya dalam membuat perencanaan pembelajaran coding kecerdasan artifisial walaupun secara sederhana tapi menantang kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri saya ingin menyimpulkan dulu sebelum saya beri waktu Bapak Ibu untuk merefleksikan salah satu dari guru-guru 178 ini ya. Saya simpulkan dulu pembelajaran coding KKA itu adalah fondasi pendidikan untuk masa depan. Ketika kita itu tengah bergerak ke arah transformasi digital ya Bapak Ibu. Untuk membekali murid menghadapi masa depan ini, maka coding kecerdasan artifisial ini boleh dihadirkan kemana? Ke dalam bagian dari kurikulum nasional ya Bapak Ibu ya. Seperti yang kita ketahui sudah ada mata pelajarannya tersendiri. Strategi yang kita gunakan dalam coding KKA itu adalah tanpa perangkat digital atau yang biasa kita kenal apa tadi Bapak Ibu? Unplug. Dan dengan perangkat digital apa namanya? Plug ya. Dan yang utama itu berbasis internet. Tanpa ini kita tidak akan bisa mengembangkan pembelajaran coding dan KKA. Lanjut, tujuan mata pelajaran coding KKA itu adalah ada di ITRA atau mata pelajaran sehari-hari terintegrasi dengan mata pelajaran lain, kurikuler juga bisa dan dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler ya seperti robotika dan coding. Oke, lanjut, kompetensi ternyata ada kompetensinya ya. Semua mata pelajaran kita ada kompetensi yang bisa kita capai sejak pelajaran di akhir. Yang pertama kalau di SD coding kompetensinya adalah menghasilkan solusi untuk masalah sehari-hari ya. Contohnya tadi ke sekolah, bagaimana menyusun pola ya, itu termasuk bagaimana mengarahkan anak-anak untuk menyusun pola bilangan. Nah itu sehari-hari secara terstruktur tidak sembarangan ya Bapak Ibu ya. Terus menyusun langkah sistematis dengan logis dan kosakata yang baik ya Bapak Ibu. Terus ketiga menjalankan urutan instruksi bersyarat sederhana, baris berbaris. Terus menggunakan pola berbasis blok atau percabangan logika atau pengulangan. Yang selanjutnya itu biar kompetensinya itu lengkap di coding adalah memahami distopia teknologi
teknologi di Skopia teknologi itu adalah etika dalam menggunakan teknologi. Ya, jadi tidak hanya pakai saja, instan saja, tapi tidak tahu etikanya. Ketika kita kemarin menonton film apa? Cyberbullying. Nah itu termasuk distopia teknologi Bapak Ibu, karena dia sembarang menggunakan teknologi, ya, karena dia tidak tahu etikanya ada di teknologi kita zaman sekarang, ya. Itu negatif ya cyberbullying kemarin Bapak Ibu. Kalau positifnya ya berperilaku yang sopan, jika ada masalah tidak panik, ya, jika ada masalah bisa memecahkan masalahnya dengan terstruktur, itu termasuk dalam paham distopia teknologi. Terus kompetensi kecerdasan artifisialnya itu paham dampak AI dalam kehidupan sehari-hari itu penting. Menggunakan AI dengan memegang etika tadi 100% harus benar. Terus membedakan antara teknologi dan AI dan non AI. Ya Bapak Ibu, kan sekarang ada viral video-video yang seperti nyata padahal itu buatan kecerdasan artifisial. Jadi kita bisa membedakan. Tidak hanya kita berkomentar buruk, tapi kita bisa membedakan kalau itu nyata, itu tidak nyata. Terus menyesuaikan bentuk, kompetensi dan kuota pembelajaran konstitusional ini yang jelas. Dan yang terakhir, memahami konsep dasar input, proses dan output seperti yang kita lakukan. Awal, inti, bentuk itu input, proses dan output ya Bapak Ibu. Tentu juga wajib paham pembelajaran kita ada awal, inti, bentuk ya Bapak Ibu ya. Ini yang sudah kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Ujungnya, akhirnya yang kita pelajari coding ini bakal nanti ada kelanjutannya yaitu TKA. Jadi siswa akan dilakukan dengan tes kompetensi akademik Bapak Ibu, itu asesmen akhir nasionalnya ya. Itu tujuannya coding dibuat, nanti akhirnya asesmennya pada TKA murid Bapak Ibu. Jadi ini penting kita pelajari, diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran ya. Anak tidak kagok apa ya bahasanya, tidak panik ketika bertemu dengan soal TKA ya Bapak Ibu. Padahal mereka sudah kan seperti pola bilangan yang diajarkan oleh Ibu Bapak Ibu tadi kan itu termasuk TKA 246 titik-titik titik berapa ya kan Bapak Ibu. Nah itu tidak sengaja kita mengajarkannya TKA ya Bapak Ibu, padahal itu integrasi sama hafal sehari-hari ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, refleksikan kegiatan hari ini. Ibu Dimas boleh minta tolong untuk refleksi sederhana saja. Oke baiklah, terima kasih atas sampainya juga. Terkait dengan refleksi pembelajaran yang kita lakukan hari ini mengenai belajar coding dan kecerdasan artifisial. Di sini alhamdulillah sudah banyak sekali materi yang kami dapatkan yang kami pahami, mulai dari adanya coding terbagi menjadi dua, ada plug dan unplug, yang dimana untuk coding plug itu kita menggunakan perangkat sebagai media yang kita pakai ketika masyarakat belajar di kelas. Dan untuk yang coding unplug tadi yang memanfaatkan SKPD, kita masyarakat belajar di kelas. Jadi dari saya kita terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jelas sekali apa yang dikatakan Bu Dimas ya. Mungkin saya di sini meluruskan apa itu coding dan kecerdasan artifisial dan tidak panik ya Bapak Ibu ya, karena memang pembelajaran pelajaran kami kemarin itu dibuat panik dulu tanpa adanya listrik, wifi, laptop, HP. Jadi kami diberi tantangan cuma dikasih satu kelompok itu satu kertas karton, satu keyboard dan satu pad origami. Disuruh tentang membuat bagaimana caranya media pembelajaran coding. Ya Bapak Ibu, kami kan panik karena kami tahu coding itu komputer. Padahal memang kami yang tidak tahu di awalnya. Memang itu gunanya pelatihan dan kami suruh dan semuanya alhamdulillah berhasil ya melaksanakan tantangan itu. Besoknya baru memasuki pembelajaran coding. Tetapi itu ya Bapak Ibu, jadi mungkin kalau ada masukan-masukan itu jangan panik. Di pembelajaran kita nanti bisa jadi apa kan, bisa jadi plug. Tiba-tiba kita mau plug, tiba-tiba mati lampu, kita tidak bisa. Tapi kita punya cadangan, ada plug LKBD-nya ya Bapak Ibu ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Mungkin saya cukupkan di jangan pernah menyerah untuk terus belajar jika tidak ingin ketinggalan zaman ya Bapak Ibu. Jangan ketinggalan dengan murid kita yang lebih digital ya, gennya lebih digital lagi Bapak Ibu ya. Terus semangat. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf jika ada salah kata hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya tolong kasih tepuk tangan yang besar. Satu, besar dua, yes, besar tiga, Kita bersinar. Jadi alhamdulillah ya hari ini kita telah mendapat lagi pembelajaran yang baru. Semoga dari kegiatan ini semakin membuat kita lebih canggih lagi. Jadi seperti yang tadi kan anak-anak lebih canggih, lebih pintar, dia menguasai IT. Kita juga sebagai murid berusaha bagaimana mengimbangi agar kita lebih imbang atau lebih lagi dari kita untuk kita menciptakan pembelajaran lebih bermakna dan lebih lagi menyentuh perasaan peserta didik kita ya. Jadi sekali lagi saya sebagai pembicara, kalau ada salah kata dan salah ucap saya mohon maaf, dan kepada Allah saya ampun. Dan sebelum itu mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.